Kelihatan, Kak. Oke, bisa kita mulai ya. Sebelumnya, selamat malam semuanya. Selamat datang di kelas sejarah pjj.id. Jadi kita malam ini mau ngebahas tentang masa kolonialisme. Sebelumnya kenalin, nama aku Akbar. Aku sekarang kuliah di jurusan Hubungan Internasional di Universitas Lampung, kalau kalian tahu. Oke, langsung kita mulai aja ya teman-teman. Di kelas ini kalau kalian saat aku jelasin, kalau kalian ada yang mau bertanya atau apa gitu, langsung on mic aja ya teman-teman, soalnya kalau di chat aku nggak bisa lihat chat dari kalian. Kalau misalkan kalian mau nanya juga, kalau kalian nggak berani on mic, kalau kalian ada pertanyaan bisa di drop atau di keep di akhir sesi, nanti aku jawab. Oke, jadi kita hari ini, malam ini tepatnya mau ngebahas tentang masa kolonialisme, teman-teman. Dan selain itu, dan apa aja sih subbab-subbab yang akan kita bahas pada malam hari ini? Jadi yang pertama, itu ada pengertian kolonialisme dan imperialisme, teman-teman. Dan yang kedua, itu ada proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Dan yang ketiga, itu ada perkembangan kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia. Jadi kita langsung masuk aja ke poin pertama ya teman-teman, dari pengertian kolonialisme dan imperialisme. Nah, sebenarnya itu ada dua ya teman-teman, ada dua bentuk penjajahan atau bentuk paham, namanya itu ada kolonialisme dan imperialisme. Nah, kolonialisme itu sendiri adalah paham atas suatu negara atas bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negaranya, teman-teman. Jadi, poin daripada kolonialisme ini lebih mengarah pada aspek wilayah ya, teman-teman, untuk memperluas kekuasaan negaranya. Misalnya nih, misalnya nih Belanda. Nah, Belanda itu pengen memperluas kekuasaannya, nggak sebatas wilayah Belanda aja gitu, pengen juga punya wilayah kekuasaan lain. Nah, datanglah dia menjajah, mengkoloni negara Indonesia gitu. Nah, kalau misalkan imperialisme ini agak mirip ya teman-teman, dia sama-sama penjajahan, tapi aspeknya itu bukan sebatas tentang wilayah aja, tapi kekuasaan dari segi politiknya, dari segi sosial, dia menguasai aspek-aspek tersebut. Ibaratnya tuh membuat pemerintahan di sebuah negara lain gitu. Kalau misalkan kolonialisme kan cuma terbatas kayak ngejajah negaranya aja gitu, ngejajah wilayahnya aja. Nah, kalau misalkan imperialisme ini lebih luas lagi teman-teman cakupnya. Itu lebih ke ideologinya, lebih ke kondisi politiknya, itu dijajah juga ekonominya. Nah, sebenarnya pengertian kedua ini sering kebalik atau sering keliru ya teman-teman. Nah, di sini aku udah ada tabel buat ngebedain kedua jenis paham ini, kolonialisme dan imperialisme. Dari awal kemunculnya dulu ya teman-teman. Itu yang pertama, kolonialisme itu muncul di abad ke-15, jadi sekitar 1600-an gitu ya teman-teman. Dan kalau misalkan imperialisme ini munculnya itu sejak zaman Romawi. Sebelumnya ini kalau aku kecepatan on mic aja ya teman-teman. Targetnya itu apa sih? Nah, targetnya itu kalau kolonialisme itu mentargetkan untuk menguasai bidang perdagangan. Imperialisme ini lebih mengejar menargetkan individu atau lebih ke penduduknya, menguasai penduduknya. Nah, secara etimologi bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Kalau masalah kontrolnya itu kolonialisme mengontrol atau mengambil kendali. Ini contohnya bidang politik dan ekonomi. Nah, kalau imperialisme itu mengontrol atau mengambil kendali pada bidang politik dan ekonomi, baik secara formal atau informal, jadi mencakup seluruhnya ya teman-teman. Nah, tujuannya itu, kalau kolonialisme itu mengeksploitasi sumber daya negara untuk kepentingan negara penakluk. Jadi lebih ke mengambil atau mengeksploitasi sumber daya negaranya ya, baik alam maupun manusia. Kalau imperialisme itu teman-teman menciptakan kerajaan atau sistem pemerintahan. Jadi poinnya itu di menciptakan kerajaan atau sistem pemerintahan. Jadi kayak menguasainya itu dari segi politiknya juga ya teman-teman. Kalau ini kan cuman kayak mengeksploitasi baik alam dan sumber daya manusianya. Kalau ini tuh lebih ke imperialisme, tuh lebih ke
menjajah secara pemerintahan gitu. Kedaulatannya bisa dibaca. Oke. Kira-kira kalian paham lah ya dengan perbedaan dari kolonialisme dan imperialisme. Jangan sampai lupa. Karena itu juga lumayan sering sih masuk ke soal UTBK. Kita masuk ke proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia maksudnya. Yang pertama itu ada bangsa Portugis ya, teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas 4 negara yang pernah menjajah Indonesia, yaitu bangsa Portugis, terus ada Spanyol, Belanda, dan terakhir Inggris. Bangsa Portugis. Nah, penyebab kedatangannya itu apa sih? Nah, yang pertama itu gara-gara kota Konstantinopel itu jatuh ke tangan Turki Utsmani, teman-teman. Jadi, cerita aja nih, Konstantinopel itu merupakan sebuah kota di mana pusat perdagangan masyarakat Eropa pada saat itu. Jadi kayak pusat perdagangan masyarakat Eropa pada saat itu ya di Konstantinopel gitu, perdagangan rempah-rempah khususnya ya teman-teman. Nah, karena kota tersebut jatuh ke tangan Turki Utsmani, yang mana Turki Utsmani itu merupakan negara Islam, jadinya tertutup nih akses negara-negara Eropa atau negara-negara yang menganut agama Kristen, itu tertutup aksesnya buat ke kota Konstantinopel, karena kan kotanya itu karena mereka udah kalah nih, yang kotanya itu udah jatuh ke tangan Turki Utsmani, yang mana negaranya itu negara Islam. Jadi rempah-rempah di sana karena nggak bisa akses ke rempah-rempah ke Konstantinopel itu, jadi akses rempah-rempahnya itu tertutup dan alhasil harga rempah-rempah di sana itu menjadi mahal. Akhirnya mereka mikir nih, aduh gimana ya caranya buat dapetin rempah-rempah selain di sana. Akhirnya mereka udah mulai mencari wilayah-wilayah di dunia ini yang bisa dieksploitasi sumber dayanya. Nah, akhirnya mulai dari situ muncullah pakar-pakar yang ahli dalam hal pelayaran itu udah mulai merencanakan ekspedisi ke negara-negara di dunia. Bangsa Portugis dan Spanyol dengan semangat Reconquista mengusir orang-orang Islam dari semenanjung Iberia. Semangat tersebut mendorong bangsa Portugal atau Portugis mencari daerah penghasil rempah-rempah karena tidak bisa melewati Konstantinopel. Kayak yang udah aku bilang tadi ya teman-teman. Motif kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol adalah gold, glory, dan gospel. Jadi ini namanya terkenal dengan slogan 3G ya teman-teman. Ini sering juga masuk di soal-soal UTBK maupun kayak ulang-ulangan lain kayak ujian sekolah, itu sering banget sih aku nemuin soal-soal ini. Soal-soal tryout juga biasanya sering. Nah, apa aja sih gold itu? Jadi gold itu kan sesuai namanya ya, sesuai artinya itu emas. Jadi mencari emas atau kekayaan yang bisa didapatin di negara lain. Jadi mencari kekayaan ya teman-teman, intinya itu. Kalau glory itu mencari kejayaan. Mencari kejayaan biar negaranya itu maju. Dan yang terakhir itu gospel. Gospel ini artinya untuk menyebarkan agama Katolik, teman-teman. Agama Katolik atau Kristen lah ya. Nah, jadi mereka menjajah itu nggak hanya sembarang menjajah aja. Mereka ada misi atau ada visi, ada tujuan, yaitu gold, glory, dan gospel. Nah, sejarah kedatangannya itu yang pertama pada tahun 1948. Ini 1548 ya teman-teman ini. Portugis mengirimkan ekspedisinya. Ini 1548. Ini ada keliru ya teman-teman. Bentar. 1548. Oke, Raja Portugis mengirimkan ekspedisinya di bawah pimpinan Vasco da Gama, dan ekspedisi tersebut berhasil mendarat di Kalkuta, di India pada tahun 1548. Nah, setelah menaklukkan India, Portugal di bawah Alfonso de Albuquerque
merebut Malaka dari tangan Sultan Mahmud Syah. Jadi kan pada tahun tersebut Indonesia tuh masih sistemnya kerajaan ya. Nah, mereka tuh mulai nih berdatangan pada masa kerajaan Islam tersebut. Dan Portugis dan Spanyol itu saling bertikau untuk merebut kekuasaan yang menghasilkan perjanjian Saragossa pada tahun 1512. Nah, kalau kalian nanya, kenapa sih bisa mereka tuh berebut kekuasaan? Kita bahas di slide selanjutnya. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, itu kan ada perjanjian Saragossa ya, teman-teman. Nah, isi perjanjian Saragossa itu apa sih? Jadi, singkatnya itu ada dua negara yang melakukan ekspedisi. Itu diawali Portugis dulu. Terus Spanyol nih kayak ikut-ikutan gitu. Kayak, oh kok Portugis bisa sih menjelajah dunia gitu. Ikutan, kita saingin dia gitu. Dan akhirnya mereka ketemu di suatu titik, yaitu di Kerajaan Malaka, dan mereka saling berebut kekuasaan di sana, dan timbullah nih perjanjian Saragossa. Apa sih isinya? Yaitu yang pertama, bumi dibagi atas dua pengaruh, yaitu pengaruh bangsa Spanyol, dan yang kedua itu pengaruh bangsa Portugis. Nah, di daerah di sebelah barat, garis Portugis, dan di daerah sebelah selatan timur, Saragossa adalah penguasaan Spanyol. Dan isi perjanjian yang kedua, wilayah kekuasaan Spanyol membentang dari Meksiko ke arah barat sampai kepulauan Filipina. Filipina itu berarti di atas Sulawesi ya teman-teman. Dan wilayah kekuasaan Portugis itu membentang dari Brazil ke arah timur sampai dengan kepulauan Maluku. Nah, gimana nih proses kedatangan bangsa nah, udah ya Portugis, dan yang kedua kita akan ngebahas tentang bangsa Spanyol, teman-teman. Jadi, bangsa Spanyol ini seperti yang kita ketahui kan ikut-ikutan menjelajah, melakukan penjelajahan karena melihat Portugis berhasil, itu Spanyol ikut-ikutan, dan sebelumnya ada salah satu orang namanya Christopher Columbus itu melakukan ekspedisi juga. Dan bangsa Spanyol ini, tertarik melihat keberhasilan bangsa Portugis menemukan jalur pelayaran menuju daerah asal rempah-rempah. Dan singkat cerita, Columbus sampai di Kepulauan Bahama dan mendarat pada tahun 1442 di daerah yang kemudian diberi nama San Salvador. Dan ia menyangka San Salvador itu adalah India, dan orang-orang di sana disebut dengan Indian. Padahal bukan ya teman-teman, bangsa di sana merupakan bangsa San Salvador. Jadi Christopher Columbus ini mengiranya itu India yang mana pusat rempah-rempah, dan akhirnya diberi namalah orang-orang tersebut dengan nama Indian. Kalau kalian nggak tahu, itu bakal jadi cikal bakal negara yang namanya Amerika, benua Amerika atau Amerika Serikat. Nah, jadi pada tahun 1521, ekspedisi kedua kapal milik Spanyol. Nah, jadi kan kenapa sih mereka ekspedisi pertama gagal? Karena Christopher Columbusnya itu cuma sampai ke sana doang, teman-teman. Cuma sampai ke negara yang mereka sebut India tadi, nggak sampai ke Indonesianya. Jadi karena gagal, jadi mereka karena Christopher Columbusnya itu tepatnya itu tewas, jadi pada tahun 1521 itu dilakukannya ekspedisi kedua atau percobaan kedua penjelajahan benua itu. Nah, milik Spanyol berhasil. Nah, kali ini nih di penjelajahan kedua ini kapal milik Spanyol itu berhasil nih sampai ke Maluku yang pada waktu itu sedang dilanda persaingan antara Ternate dan Tidore. Jadi kondisi ini demikian dimanfaatkan oleh Spanyol dengan memberikan dukungan kepada Tidore dalam menghadapi Ternate yang juga didukung oleh kekuatan Portugis. Jadi pada masa itu teman-teman ada dua kerajaan yang sedang bertikai, yaitu Tidore dan juga Ternate di Maluku. Nah, dan pada saat itu pula tepat kedatangannya ada bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Jadi ibaratnya tuh dua kerajaan ini bertikai, dan dua negara yang mau menjajah ini juga ikutan berebut kekuasaan. Jadi alhasil terpecahlah dua kubu ini. Nah, Spanyol itu berada di kubu Tidore, mendukung Tidore, dan Ternate sendiri itu didukung oleh Portugis. Jadi mereka nih saling berebut kekuasaan, saling menghancurkan satu sama lain.
Nah, karena konflik tersebut, akhirnya timbullah sebuah perjanjian yang namanya Perjanjian Tordesillas. Nah, apa sih perjanjian Tordesillas itu isinya? Jadi, isi perjanjian Tordesillas adalah pembagian arah pelayaran antara Spanyol dan Portugis. Jadi, bedanya sama Saragossa, teman-teman, kalau misalkan yang Tordesillas ini itu lebih ke pembagian arah pelayaran. Kalau di yang tadi, kalau yang Saragossa kan lebih ke pembagian wilayahnya ya, teman-teman. Nah, dalam perjanjian tersebut, Spanyol memiliki hak perdagangan dan pelayaran ke arah barat, sementara Portugis itu ke arah timur. Dan perjanjian tersebut itu berlaku dari tanggal 4 Juni 1574 sampai 13 Januari 1750. Tujuan kedatangan. Tujuan kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia itu umumnya untuk mencari rempah-rempah ya teman-teman, seperti yang udah kita tahu sebelumnya. Dan sebelum sampai ke Indonesia, Spanyol itu lebih dahulu mendarat di Filipina. Namun pimpinan mereka yang bernama Magellan tewas terbunuh, dan pimpinan pelayaran, nah sudah seperti yang aku bilang tadi ya, ekspedisi pertamanya itu si Magellan ini tewas terbunuh, dan pimpinan pelayaran kemudian berpindah dari Del Cano, yang inilah yang berhasil sampai ke Indonesia dan mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Nah, yang ketiga itu ada bangsa Belanda ya teman-teman. Jadi sejarah kedatangan bangsa Belanda itu pertama kali mendarat di Banten pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Pada tahun 1598, datanglah rombongan dagang berikutnya di bawah pimpinan Jacob van Eyck yang bersikap lebih terbuka sehingga bisa diterima dengan baik. Jadi, yang 1596 ini, Cornelis de Houtman ini, mereka pulang ya teman-teman, dalam artian mereka nggak diterima oleh masyarakat Banten karena sikapnya yang terlalu, gimana ya, ibaratnya tuh sikapnya yang terlalu keras atau terlalu memberontak gitu, kayak ibaratnya tuh datang-datang bikin rusuh gitu, jadi nggak diterima oleh bangsa, nggak diterima oleh rakyat Banten pada waktu itu. Dan pas 1598 itu rombongannya si Jacob van Eyck ini, mereka bersikap lebih terbuka, kayak lebih apa ya, lebih mengasihi gitu, lebih ini loh kita datang buat jualan gitu, kita datang buat dagang, kita orang baik kok gitu. Jadi rakyat Banten pada saat itu lebih bisa menerima dengan baik kedatangan mereka. Nah, sejak melihat keberhasilan mereka datang dan diterima oleh rakyat Banten tersebut, maka banyak nih pihak-pihak lain masih juga di bangsa Belanda itu berbondong-bondong buat datang ke Indonesia untuk berdagang. Nah, jadi teman-teman, bedanya dengan Portugis dan Spanyol, kalau Belanda ini mereka datang emang pure buat berdagang gitu. Kalau misalkan Portugis sama Spanyol tadi kan mereka datang karena Konstantinopel itu nggak ada lagi rempah-rempah, sehingga mereka mengeksploitasi rempah-rempah yang sekiranya ada di dunia ini gitu. Kalau misalkan Belanda itu mereka nggak, mereka berjualan ya pure buat jualan gitu. Jadi mereka datang bukan untuk menjajah sebenarnya, tapi lama-kelamaan mulai nih mereka bersikap sewenang-wenang. Nah, karena banyaknya pihak-pihak yang berdagang di Indonesia, akhirnya mereka bersaing kan. Nah, karena mereka bersaing, akhirnya didirikannya kongsi dagang yang diberi nama VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, untuk lebih lengkapnya VOC itu kita nggak akan bahas di sini ya teman-teman, karena akan ada sesi khusus itu nggak salah di minggu ketiga, minggu depan atau minggu itu sama tutor lain ya teman-teman. Jadi aku nggak akan bahas di sini apa itu VOC. Nah, kita lanjut ke bangsa Inggris teman-teman. Selanjutnya setelah Belanda itu ada Inggris yang ikut menguasai bangsa
yang ikut menguasai atau menjajah Indonesia ini. Jadi pada tahun 1811, Inggris menyerang Indonesia dan berhasil mengalahkan Belanda dengan penyerahan kekuasaan dalam kapitulasi Tuntang. Jadi singkatnya, datang nih Inggris ke Indonesia, dan pada saat itu Belanda ini menyerah tanpa syarat. Ibaratnya kayak, ya udahlah, ya udah Inggris aja deh, Inggris menjajah Indonesia gitu. Jadi mereka kayak menyerah tanpa syarat gitu. Nah, sejak saat itu tuh Inggris berkuasa di Indonesia di bawah Gubernur Jenderal Thomas Stanford Raffles. Jadi penyerahan kekuasaan ini, kalau Belanda itu pada saat itu dipimpin oleh Daendels, kalau kalian tahu, dengan kebijakannya yang ibaratnya tuh menyiksa, yaitu tanam paksa, terus pengeksploitasi tanah rakyat, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian baca. Dan Raffles yang nggak kalah, ibaratnya tuh nggak kalah tricky lah, nggak kalah menyiksa juga kebijakan-kebijakannya. Jadi dua gubernur pada saat itu memiliki kebijakannya masing-masing ya teman-teman. Ada Daendels dan Raffles. Daendels itu dari Belanda dan Raffles itu dari Inggris. Nah, Raffles ini nanti juga yang nemuin bunga Rafflesia ya teman-teman. Sekedar info aja sih. Nah, namun kekuasaan Inggris tidak bertahan lama. Jadi Inggris itu nggak bertahan lama menjajah Indonesia. Pada tahun 1814 itu adanya Konvensi London yang menyerahkan kekuasaan Inggris ke Belanda untuk kembali memperoleh tanah jajahan yang semula itu dikuasai Inggris. Tapi bedanya teman-teman, kekuasaan ini itu di tangan kerajaan Belanda. Jadi sebelumnya itu kan cuman di VOC doang ya, yang mana VOC itu merupakan sebuah organisasi atau sebuah organisasi dagang ya teman-teman, kongsi dagang. Nah, kalau misalkan yang sesudah ini, itu Belandanya tuh bukan VOC lagi, tapi kayak kerajaan Belanda. Dan yang membuat cikal bakal dari pemerintahan Hindia Belanda, yang mana berkuasa itu sampai Indonesia, sampai Jepang datang gitu. Jadi 1942 itu berakhir kekuasaan daripada Belanda ini, kerajaan Belanda. Oke, kira-kira sampai sini ngerti lah ya teman-teman. Sebelum ke latihan soal, kira-kira ada yang mau nanya nggak? Bisa langsung on mic aja ya. Kalau nggak ada, kita langsung ke latihan soal. Jadi materinya itu cuma sampai sini ya teman-teman. Ada yang mau nanya nggak kira-kira? Kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan soal. Ini latihan soalnya aku buat dikit sih, cuma 3 soal, karena nggak keburu, soalnya aku lagi UTS juga, jadi ya soalnya itu cuma dikit. Jadi kemungkinan ini kita selesainya lebih cepat ya teman-teman, nggak 1,5 jam, mungkin sekitar jam 20.30 itu udah selesai mungkin, atau lebih cepat. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak terkait materi hari ini? Lanjut aja, Kak. Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita ke latihan soal. Bisa dibaca soalnya. Perhatian Belanda dialihkan ke wilayah Kalimantan pada abad ke-19 karena khawatir wilayahnya dikuasai oleh bangsa. Ada yang bisa jawab? Inggris bukan, Kak? Iya, betul. Jadi jawabannya Inggris ya teman-teman. Jadi Belanda ini pada saat itu kan udah apa ya, ibaratnya tuh udah kembali lagi nih tanah jajahannya setelah direbut Inggris di Konvensi London tadi. Nah, mereka nih mengalihkan kekuasaannya di Kalimantan pada abad ke-19 karena khawatir wilayahnya dikuasai oleh bangsa Inggris, karena pada saat itu yang memiliki potensial buat menjajah Indonesia lagi itu cuman Inggris. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, teman-teman. Pada abad ke-15, bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera ke dunia timur. Tujuan awal kegiatan penjelajahan samudera tersebut adalah
Ada yang bisa jawab? A, mencari daerah baru. Yang A, Kak. Oke, jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Jadi mereka mencari daerah baru buat dikuasain. Dan sebenarnya yang E juga bisa sih membangun jalur perdagangan baru. Cuman tujuan utamanya bukan membangun jalur perdagangan baru karena itu merupakan tujuan dari bangsa VOC. Jadi pertama banget pada abad ke-15 itu mereka tujuannya melakukan kolonialisme dan imperialisme yang mana itu mencari daerah baru buat mengeksploitasi rempah-rempahnya gitu. Dan yang terakhir teman-teman, isi perjanjian Tordesillas antara Spanyol dan Portugis adalah, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab teman-teman? Perjanjian Tordesillas. Yang A bukan, Kak? Oke, benar. Jadi jawabannya yang A ya, teman-teman. Jadi Spanyol mendapat wilayah barat dunia, sedangkan Portugis mendapat wilayah timur. Oke, segitu dulu teman-teman materi kita. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ini nanti PPT-nya aku share di grup Telegram ya, kalau misalkan kalian udah join Telegram. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini, teman-teman? Atau selain materi itu juga boleh? Tentang per-UTBK atau apa gitu, bisa langsung on mic aja ya, teman-teman. Ini kemungkinan 8.15 aku stop ya kelasnya, jadi kita sisa 3 menit lagi nih buat belajar atau buat sesi kali ini gitu. Aku mau pesan aja sih semangat buat kalian pejuang UTBK 2022 karena UTBK itu udah bentar lagi. Ini udah Oktober, kira-kira April kalian udah mau UTBK. Jadi semangat ya belajarnya, jangan kendor. Dan buat kalian yang kelas 12, mungkin Januari itu udah mulai hektik tentang perPTN ya teman-teman. Jadi aku saranin buat kalian jaga kesehatan dan jaga kesehatan baik fisik dan mental ya teman-teman. Dan jangan lupa selalu belajar tiap harinya karena pasti itu akan berpengaruh banget ke UTBK kalian nanti. Khususnya sejarah itu aku cuma mau pesen belajar sejarah Indonesia itu udah harus hatam ya, dalam artian kayak kalian harus paham banget itu sejarah Indonesia dan sejarah dunia juga sebenarnya harus paham juga, tapi kayak yang inti-intinya aja sejarah dunia itu kayak misalkan revolusi dunia gitu, dan Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Dingin, itu inti dari sejarah dunia. Kalau misalkan sejarah Indonesia, kalian harus paham semuanya ya teman-teman, karena itu yang pasti masuk, ibaratnya tuh sejarah Indonesia lebih dominan di soal daripada sejarah dunia, jadi kalian harus paham banget. Oke, kalau nggak ada yang nanya, mungkin aku tutup sampai sini ya teman-teman kelasnya. Terima kasih banget udah berpartisipasi di kelas PJJ pada hari ini, pada malam Sabtu ini. Semoga kalian sehat selalu dan jaga kesehatan dan jangan lupa selalu belajar ya teman-teman. Makasih banget yang udah semangat belajar hari ini, yang udah nyempatin waktunya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Makasih, Kak.